Karena memang, concern atau ekspektasi tentang perlambatan ekonomi global masih sangat kuat ya, karena juga belum ada tanda-tanda dari beberapa bank sentral di negara-negara maju berencana untuk memperlambat kenaikan suku bunga mereka. Sehingga dengan ini walaupun OPEC sudah memotong, suplai produksinya, kelihatannya masih akan ada tekanan karena hal, ini ya, ke ekspektasi bahwa ada perlambatan ekonomi global ke harga minyak. Kalau dilihat secara technical chart price yang dibentuk saat ini, Anda lihat masih akan ada tekanan ke bawah atau tidak? Tadi kan kita lihat ada di WTI, ada di Brent yang di kisaran level 70 sampai 72 dolar per barel ya. Apakah masih akan ada tekanan ke bawah atau ada faktor penahannya, Mas Bias? Sebenarnya memang dari kami, base assumption kami adalah harga minyak tahun depan akan ada di kisaran antara 70 sampai 75 US dollar per barel sebenarnya. Dan saya pikir mungkin ini adalah level yang pasti akan diperjuangkan oleh OPEC ya, menurut saya di atas 70 US dollar per barel untuk harga minyak di tahun depan kalau menurut kami. Jadi harga sekarang saya pikir sudah cukup memfaktorkan ekspektasi perlambatan ekonomi dan mungkin saja akan berbalik arah ketika nanti misalnya diawali dengan Fed yang memberikan sinyal bahwa kenaikan suku bunga mereka tidak akan seagresif sebelumnya. Ini akan mengadres sedikit melemahkan ekspektasi bahwa perlambatan ekonomi akan sangat tinggi di tahun depan. Berarti level harga dari komoditas minyak ini akan masuk ke keseimbangan atau level harga normal yang baru ya, Mas Bias, yang Anda lihat. Tadi kan Anda mengatakan bahwa mungkin di tahun 2023 akan di 71 sampai 75. Itu berarti sudah terjawab ya, sekarang di sekitar 71, 72, up and down di level segitu. Berarti kita akan ada di level di mana keseimbangan harga minyaknya akan relatif terjadi di 2023 setelah kita menyentuh all time high di 100 dolar per barel, Mas Bias. Iya, karena beberapa waktu lalu ketika harga minyak sangat tinggi di atas 85 dan 90, saya pikir itu karena ada supply concern ya, ada masalah logistik terkait dengan tensi geopolitik dan juga recovery of supply yang belum kembali ke optimalnya, sementara demand-nya naik sangat signifikan pasca recovery pandemi. Nah, tahun depan saya pikir semuanya akan lebih balance antara supply dan juga demand. Walaupun memang ada ketakutan perlambatan demand, tapi saya pikir ketika nanti beberapa bank sentral sudah mulai memberikan guidance, mereka fokus ke growth ketimbang inflasi, saya pikir itu akan jadi sentimen positif untuk harga minyak mungkin di semester kedua tahun depan. Jadi saya pikir asumsi bahwa harga minyak equilibrium baru di kisaran 70 sampai 75 US dollar per barel masih intact menurut kita untuk tahun depan. Kondisi dari pelemahan harga minyak yang terjadi ini secara global, Mas Bias, akan seperti apa sih dampaknya atau mungkin reaksinya terhadap penurunan harga BBM di Indonesia, walaupun memang belum diberikan mention apapun ya di beberapa provider BBM di Indonesia, tetapi kan rakyat mungkin lihat udah turun nih harganya. Mungkin nggak sih akan ada cerminan penurunan harga nextnya yang Anda coba hitung-hitung nih, Mas Bias? Iya, saya pikir mungkin kalau harga minyak tetap bertahan di level ini selama ya 1 minggu atau 2 minggu ke depan minimal, pasti akan ada adjustment ke bawah untuk harga BBM non subsidi terutama ya di Indonesia. Dan mungkin ada beberapa pertimbangan lain seperti inventory level di Pertamina, kemudian juga nilai tukar yang masih relatif melemah gitu ya di atas 15.600, 15.500, itu yang membatasi lah atau membuat adjustment untuk harga BBM non subsidi di Indonesia belum terlalu sejalan dan inline dengan penurunan harga minyak. Tapi eventually saya pikir mungkin pasti akan ada adjustment di sana. Agak tidak tepat waktunya begitu ya kalau dilihat dari sisi stabilitas nilai tukar kita yang masih belum firm gitu ya, masih belum stabil. Jadi belum begitu urgent untuk diturunkan begitu ya, Mas Bias ya? Iya, mungkin Pertamina masih punya perhitungan lain karena memang perhitungan harga BBM di domestik itu berdasarkan 3 hal tersebut. Pertama harga minyak, kedua nilai tukar rupiah, kemudian juga alfa atau misalnya level of inventory cost-nya Pertamina. Jadi mungkin memang masih belum bisa memicu untuk harga minyak
atau harga BBM subsidi non subsidi di Indonesia diturunkan. Kalau dilihat dari sisi dampak lanjutannya untuk perekonomian Indonesia dari up and down-nya harga minyak global secara keseluruhan ini seperti apa sih Mas? Mungkin kita bicara mengenai fiscal balance sheet dan lain-lainnya yang ditimbulkan begitu ya dari harga minyak yang cukup volatile ini ya Mas Bias. Ya, sebenarnya kenaikan harga minyak secara independen gitu ya, itu sebenarnya berdampak negatif terhadap perekonomian kita, baik secara fiskal maupun secara daya beli masyarakat ya, karena kita sudah net importer sekarang. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu diuntungkan dengan kenaikan harga minyak. Cost dari ekonomi khususnya di beberapa sektor yang saya sebutkan tadi yang memang cost portion ke energi khususnya harga minyak atau diesel atau solar itu juga cukup tinggi. Jadi ketika harga minyak turun sebenarnya it's a positive impact harusnya buat kita. Yang pertama kelihatan mungkin dari sisi manufaktur, kedua dari sisi transportasi logistik, ketiga dari daya beli masyarakat juga. Dan kayak saya bilang tadi, sweet spotnya adalah kalau misalnya harga minyak turun, tapi harga komoditas yang lain tidak turun sedalam harga minyak dunia.